Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tika Yunika dari kelas 4 KBB. Kali ini saya akan membahas materi peran public relation dalam mengatasi krisis dan penurunan reputasi. Langsung saja ya. Oke, public relation sangat penting dalam upaya tidak hanya mengatasi krisis, namun dampak yang ditimbulkan bagi organisasi. Krisis yang menimpa organisasi umumnya berdampak pada penurunan reputasi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketika organisasi mengalami krisis, maka peran public relations semakin penting. Ketika reputasi organisasi turun atau hancur karena krisis, maka praktisi public relation akan berupaya membangun reputasi dan menjalin hubungan yang baik kembali antara organisasi dan publik yang menjadi kepentingannya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 4 poin penting dari materi ini. Oke, poin yang pertama adalah key point management crisis. Penurunan reputasi dan pemboikotan terhadap produk maupun layanan tentunya berdampak pada kelangsungan hidup dan bisnis organisasi maupun individu. Untuk itu, manajemen krisis telah menjadi bagian penting dari setiap rencana bisnis organisasi. Karena tim manajemen akan siap bila terjadi hal yang tidak terduga. Rencana krisis bertujuan untuk mengantisipasi segala kemungkinan dalam menghadapi krisis dengan merespon secara cepat dan cermat, serta menjaga saluran komunikasi dengan baik, juga mengatur strategi jika terjadinya krisis. Menurut Putri Truelaine dalam Wijajanto pada tahun 2013, rencana krisis memiliki beberapa pertanyaan kunci, yakni yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam mengatasi krisis dan apa peran, tugas, serta tanggung jawabnya. Yang kedua, di mana krisis center sebagai pusat komunikasi dan informasi ditempatkan. Yang ketiga, berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, ada informasi apa saja yang bisa diberikan kepada publik. Yang kelima, yaitu siapa yang akan menjadi juru bicara. Dan yang keenam adalah langkah apa selanjutnya untuk mengatasi dan memperbaikinya. Untuk itu, serangkaian strategi dan taktik dalam manajemen krisis dirancang agar dapat mengantisipasi membahayakan hidup atau individu. Maka dalam manajemen krisis terdapat beberapa key point atau poin kunci sebagai berikut. Yang pertama ada analisis dan pemanahan situasi, yang kedua ada perencanaan darurat dan koordinasi tim, yang ketiga respon cepat dan komunikasi yang efektif, yang keempat manajemen media dan pemangku kepentingan, yang kelima pengembangan pesan dan pengelolaan reputasi daring, yang keenam, evaluasi krisis dan respon. Yang ketujuh adalah adaptasi perbaikan dan perbarui rencana. Poin yang kedua adalah identifikasi publik. Identifikasi publik dalam manajemen krisis mengacu pada tindakan mengenali dan memahami pihak-pihak yang berkepentingan, juga masyarakat luas atau publik yang mungkin saja terpengaruh oleh krisis tersebut. Manajemen krisis ataupun rencana krisis akan selalu menempatkan identifikasi publik sebagai langkah penting bagi organisasi dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan yang utama. Yang kedua, mengukur dampak potensial. Yang ketiga, membuat rencana komunikasi yang tepat sasaran. Yang keempat, mengumpulkan dukungan. Dan yang kelima adalah mengolah keinginan publik. Dengan melakukan identifikasi publik, maka organisasi dapat memahami serta merespons kebutuhan dan kekhawatiran para pihak pemangku kepentingan yang terlibat dan atau terpengaruh oleh situasi krisis tersebut. Poin yang ketiga yaitu analisis psikografis. Dalam manajemen krisis, analisis psikografis adalah upaya untuk memahami secara mendalam terkait perilaku, sikap, nilai, dan motivasi psikologis dari berbagai kelompok publik yang terlibat atau terpengaruh oleh keadaan krisis tertentu. Kegiatan ini berfokus pada segmen-segmen populasi yang memiliki karakteristik psikologis yang sama atau serupa. Dengan demikian, organisasi dapat dengan mudah untuk merencanakan tanggapan yang lebih efektif dan efisien. Poin yang keempat yaitu variabel reputasi dan krisis cluster. Dua konsep yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen krisis adalah variabel reputasi dan krisis culture. Keduanya membantu organisasi memahami dan bereaksi secara lebih efektif terhadap situasi darurat atau krisis. Variabel reputasi mencakup faktor-faktor yang dapat mempengaruhi organisasi dipandang publik,
Misalnya kepercayaan, keandalan, integritas, kualitas produk atau layanan, tanggung jawab sosial, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang variabel reputasi dalam manajemen krisis membantu organisasi untuk memprediksi dampak krisis terhadap reputasi mereka. Krisis cluster atau cluster krisis merujuk pada upaya praktisi public relation mengkategorikan krisis yang dialami terkait hal atau situasi krisis yang dimiliki kesamaan dalam sifat atau dampaknya. Cluster krisis itu dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti cluster krisis industri, misalnya krisis dalam industri minyak atau perbankan. Terus ada cluster krisis geografis, misalnya krisis alam di wilayah tertentu, atau cluster krisis berdasarkan jenis krisis tertentu, misalnya krisis reputasi, krisis keamanan, krisis lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan mengisolasi krisis dan mengkategorikannya dalam cluster krisis tertentu, memudahkan organisasi untuk mengenali gejala maupun pola yang muncul dalam krisis-krisis yang mereka hadapi. Sehingga para praktisi public relation dapat merancang strategi penanganan yang lebih fokus dan efektif. Dengan mempertimbangkan variabel reputasi dan menganalisis cluster krisis, organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola krisis dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan tim krisis untuk merancang solusi dan mengatasi krisis dengan tepat sasaran yang mampu meredam dampak negatif pada reputasi organisasi, sehingga memperkecil dampak dan kerugian yang timbul dari krisis tersebut. Oke, begitu teman-teman. Tadi itu adalah sedikit materi dari peran public relation dalam mengatasi krisis dan penurunan reputasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan banyak meminta maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat banyak kesalahan. Saya pamit undur diri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.